Guru dan MSN Express, ketemu lagi dengan saya, Helin, seorang pemuda yang masih haus untuk belajar dunia bisnis, khususnya dalam bisnis online. Di episode Bingkai kali ini, kita akan berdiskusi dan juga belajar. Kenapa saya sebutkan diskusi di awal sekali? Karena saya membuka kesempatan buat teman-teman untuk memberikan komen, saran di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi, tidak hanya dari saya, mungkin teman-teman punya informasi yang lebih lengkap bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal sendiri tadi bahwa mungkin Anda yang baru mulai bisnis online sudah takut gagal atau takut gugur dalam peperangan dunia bisnis online. Nah, ini sangat lazim terjadi buat teman-teman yang mungkin baru memulai atau baru mengetahui dan baru excited atau senang dalam dunia bisnis online. Karena seperti yang sudah kita ketahui, mungkin teman-teman bisa mendapatkan banyak contoh-contoh atau mungkin orang-orang yang sudah sukses dalam bisnis online, padahal mereka hanya stay at home seperti yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, presiden kita, bahwa di saat corona kali ini lebih baik kita stay at home. Tapi dalam dunia bisnis online, meskipun kita stay at home, kita dapat banyak uang. Nah, buat teman-teman yang masih baru mulai atau mungkin yang sudah start tapi dalam tahapan belum lama, sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan, mungkin di episode Bingkai kali ini bisa menjawab kekhawatiran kegundah gulanaan dari teman-teman. So, stay tune dalam Bingkai kali ini. Oh, jangan lupa buat klik like dan juga subscribe video ini supaya kita makin semangat untuk bikin video seputar bisnis online dan juga seputar dunia ekspedisi. Jadi, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya yang ada di bawah. Mari kita mulai pembahasan yang lebih serius lagi. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin baru memulai dunia berbisnisan, bisnis online khususnya, kita ada beberapa tips nih dan juga dapat dikatakan solusi sebenarnya buat teman-teman menghadapi semua hal-hal yang buat teman-teman khawatir. Contoh, mungkin teman-teman takut, kira-kira ketika saya memilih produk ini, apakah ini akan laku ya di pasaran? Atau mungkin ketika teman-teman berpikir bahwa oh, sudah banyak nih teman-teman saya atau mungkin pebisnis lain yang sudah memulai perdagangan atau sudah memulai lebih dahulu di dunia online, di dunia bisnis online khususnya. Jadi kira-kira apakah saya bisa ya buat bersaing juga, buat turut andil dalam dunia perbisnisan online. Nah, buat teman-teman, karena video ini nantinya akan panjang, jadi kita tidak akan menjadikan satu video, tapi kita akan membaginya menjadi beberapa video. Jadi teman-teman tetap stay tune dalam Bingkai karena kita akan terus mengupdate, terus memberikan wawasan-wawasan dan juga informasi seputar bisnis dan juga dunia ekspedisi. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, mungkin teman-teman yang baru mulai dunia bisnis online sudah dihadapkan dengan banyak sekali postingan-postingan yang memang dari pebisnis lain yang terkadang membuat kita itu down atau membuat kita aku nggak pede nih kalau aku mau jualan, aku nggak pede deh, gimana ya caranya, kan jualanku biasa-biasa saja. Nah teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, karena sikap yang harus ditumbuhkan kita sebagai seorang pebisnis online tentunya yang pertama adalah sikap konsisten. Kenapa ini bisa mengatasi masalah teman-teman buat mengantisipasi kegagalan dalam bisnisnya? Karena kalau kita menerapkan sikap konsisten ini atau kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus, ini dimaksudkan bahwa kita harus memposting atau mengupdate semua barang-barang yang kita jual, barang ataupun produk yang memang kita jual. Jadi teman-teman, sangat penting sekali sikap konsisten ini. Karena seperti ini, kalau kalian memiliki toko, katakan saja kita membicarakan offline store ya teman-teman. Jadi teman-teman punya toko di pinggir jalan atau mungkin dimanapun di rumah teman-teman sendiri. Nah, teman-teman akan membuka toko itu setiap hari kan? Nah, sama, sebenarnya prinsipnya sama dengan offline store. Bedanya, online store kita tidak membutuhkan ruang untuk membuka toko, tapi kita harus memiliki sosial media sebagai ruang kita memasarkan produk yang kita jual, produk atau barang ataupun jasa yang kita jual. Jadi kalau kita bisa membuka toko atau kalau kita bisa membuka offline store kita setiap hari, kenapa kita nggak bisa membuka online store kita setiap hari? Karena nggak semua orang memiliki kebutuhan yang sama, teman-teman. Contoh, saya menjual bunga, teman-teman. Jadi saya terus rajin konsisten memposting barang yang saya jual setiap hari, setiap saat. Saya konsisten sekali, saya jaga sikap ini.
Nah, mungkin customer saya, kita sebut saja A, B, C. Mungkin si A di hari pertama saya posting dia tidak terlalu membutuhkan bunga. Buat apa sih bunga? Aku nggak terlalu suka dengan bunga, atau aku nggak bisa merawat bunga karena bunga kan perlu dirawat setiap hari. Nah, jadi aku tidak terlalu membutuhkan. Lalu customer B, dia langsung tertarik dengan bunga yang saya jual karena memang dia punya lahan yang sangat luas dan dia membutuhkan suatu benda atau apapun itu, tanaman, otomatis di sini untuk mempercantik halamannya. Nah, otomatis di sini di hari pertama saya memposting, customer B langsung akan membeli produk saya. Dan kalau kita bicara dengan customer C, mungkin customer C dia masih agak ragu-ragu. Kira-kira aku perlu nggak ya? Aku punya halaman yang luas, tapi aku juga sudah memiliki banyak sekali tanaman. Aku mungkin hari ini belum terlalu membutuhkan untuk membeli bunga dari si penjual ini. Keesokan harinya saya tetap posting. Produk saya tetap posting tanaman saya. Nah, mungkin keesokan harinya si A sudah mulai berpikir bahwa sepertinya kalau saya kasih tanaman di halaman rumah saya yang sempit ini, mungkin akan mempercantik, mungkin akan memberikan kesan refresh atau kesan segar ketika saya pulang kantor atau ketika saya pulang kerja. Jadi hari ini saya harus membeli produk ini. Nah, customer C yang tadinya mungkin tidak membutuhkan, mungkin akan berpikir dua kali ketika kita posting barang itu yang sama lagi. Dia mungkin akan berpikir seperti ini. Mungkin tanaman saya perlu diperbanyak ya. Mungkin saya membutuhkan jenis yang baru supaya saya nggak hanya melihat tanaman-tanaman yang sama setiap hari. Nah, seperti ini teman-teman konsepnya. Jadi ketika teman-teman konsisten setiap hari, mungkin hari pertama teman-teman ketika posting aku tidak mendapatkan penjualan. Nah, mungkin keesokan harinya atau 2 hari kemudian teman-teman baru akan mendapatkan penjualan. Nah, ini sangat berbeda dengan teman-teman yang mungkin jarang sekali posting. Kenapa? Karena mungkin orang-orang ketika mereka membutuhkan, dan teman-teman pas di waktu yang itu teman-teman tidak posting, teman-teman tidak jadi mendapatkan order. Jadi teman-teman harus rajin posting. Itu solusi yang pertama untuk mengatasi kegagalan dalam dunia bisnis online, khususnya yang baru-baru atau newbie. Nah, solusi yang kedua adalah mungkin ada sebagian yang bertanya seperti ini, Kak, aku loh udah rajin posting tapi kenapa aku nggak dapat orderan ya? Padahal aku udah mulai bisnis online sendiri selama 1 minggu, tapi dalam 1 minggu itu aku nggak dapat orderan sama sekali. Nah, mungkin masalahnya di sini adalah waktu teman-teman posting. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar tahu kira-kira kapan ya customerku akan membuka handphonenya. Di saat-saat yang memang mereka senggang atau mereka lagi free nih. Mungkin teman-teman tidak menempatkan postingan teman-teman di waktu-waktu tertentu seperti itu. Jadi kita tidak bisa asal posting teman-teman. Contoh, aku memang posting setiap hari, tapi postinganku di jam 12 malam. Di jam 12 malam gak semua orang itu bangun teman-teman. Jadi kalau teman-teman posting di jam 12 malam, otomatis gak akan ada yang notice postingan teman-teman. Dan ketika nanti ada yang posting di waktu yang tepat, di pagi harinya, keesokan harinya, otomatis postingan teman-teman pasti akan tertumpuk dengan postingan yang lain. Ya, kalau mungkin customer atau calon customer teman-teman itu scroll handphonenya, scroll medsosnya sampai ke bawah. Nah, kalau tidak, ini bahaya sekali. Teman-teman udah capek-capek posting setiap hari, ternyata teman-teman postingnya di waktu yang salah. Nah, solusinya adalah teman-teman harus posting di waktu yang sangat tepat. Kira-kira kapan ya customer atau calon customerku akan melihat handphonenya di saat-saat yang memang mereka senggang. Jadi mereka bisa berpikir untuk membeli produk saya. Nah, saran yang pertama, teman-teman bisa memposting di waktu-waktu jam istirahat. Mungkin di sini buat pekerja-pekerja yang kantoran, mereka beristirahat di jam 12 sampai jam 1. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk memposting barang-barang teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa memposting barang atau produk teman-teman di akun media sosial apapun itu di jam malam. Jam malam di sini bukan jam 12 teman-teman, tapi di jam sekitar pukul 7 sampai pukul 8. Pastikan teman-teman harus memposting di jam-jam yang senggang yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tapi biasanya dari beberapa narasumber yang sudah saya tanyai, mereka lebih senang untuk memposting produknya di jam-jam malam karena itu lebih banyak menimbulkan attract buat customer ataupun calon customer mereka. Karena di jam malam
orang-orang terkesan atau orang-orang biasanya mereka akan istirahat, mereka benar-benar melihat sosial media itu untuk something fun, atau mereka mau mencari apapun itu, atau mereka memang di saat-saat itu mereka sangat senggang, jadi mereka bisa meluangkan banyak waktu untuk mungkin membeli produk teman-teman atau tanya-tanya seputar produk teman-teman dan akhirnya menjadi orderan. Nah, kita punya cara yang ketiga. Cara yang ketiga kali ini sangat perlu dan sangat penting buat teman-teman jalani. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih aku nggak pede nih buat jual di sosial media kayak Instagram, kayak Facebook, aku belum pede nih. Jadi aku mungkin jualannya masih lewat story WhatsApp atau di grup-grup teman-teman WhatsApp aja deh, yang lokalan sini aja, nanti biar aku ngirimnya juga mudah, aku COD-nya juga mudah, kayak gitu. Nah, ini yang perlu kalian rubah teman-teman. Jadi, mungkin alasan dari produk yang kalian jual itu masih sepi orderan, atau mungkin orderannya cuma 1-2 gitu dalam kurun waktu 1 minggu. Mungkin teman-teman perlu memperluas jangkauan teman-teman. Jadi jangan takut jadi buat teman-teman yang masih mau mencoba dunia bisnis online, jangan takut untuk menambah jaringan customer teman-teman. Jadi mungkin produk yang kalian jual itu tidak laku di kota Anda, tapi produk yang kalian jual sangat dibutuhkan di kota sebelah, atau mungkin di kota-kota besar lainnya. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut buat memperluas jaringan. Jadi begitu teman-teman. Jadi meskipun teman-teman, aku udah rajin posting nih, aku juga udah posting di waktu yang sangat tepat, aku udah mungkin ada yang aku udah bikin kata-kata yang mendayu-dayu, yang perayu-rayu mereka supaya beli. Tapi mungkin customer teman-teman yang ada di kota Anda tidak memerlukan produk Anda, tapi mungkin customer ataupun calon customer yang ada di luar kota sana, mereka sangat membutuhkan produk teman-teman dengan cepat dan dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi kenapa teman-teman tidak ambil kesempatan kali ini? Nah, itu tadi ketiga solusi yang bisa kami tawarkan dalam episode Bingkai kali ini. Kami akan memberikan solusi-solusi lainnya, karena memang soal bisnis online ini kita punya banyak cara, kita punya banyak sekali tips dan juga solusi yang bisa kita bagikan. Jadi mungkin satu orang bisa berhasil dalam cara ini, tapi mungkin orang yang lain tidak bisa berhasil dalam cara ini. Nah, buat teman-teman jika belum berhasil dengan cara yang sudah saya sebutkan kali ini, tunggu next episode Bingkai, karena kita masih akan membagikan solusi-solusinya seputar bisnis online, khususnya yang baru mau mencoba dunia bisnis online dan pengen banget dapat keuntungan yang melimpah ruah. Jadi stay tune dalam Bingkai di episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan juga subscribe, dan juga yang mau menambahkan komentar atau mungkin mau mengajak diskusi dalam kolom komentar yang ada di bawah. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk tonton next episode Bingkai, karena kita masih akan membagikan banyak informasi-informasi seru, banyak informasi-informasi yang sangat edukatif di seputar dunia bisnis dan juga ekspedisi. So, stay tune dalam Bingkai. See you and bye!